Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Berlian Zulfaktia, NPM 2021020416, Prodi Hukum Tata Negara, kelas D, semester 4. Di sini saya ingin menjalankan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Baik, di sini saya ingin menjelaskan prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Keturunan, 4. Akal, dan 5. Harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi kuat dan bukan hayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dan dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dalam tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asy-syariah. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memberikan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqasar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperolehkan menjamaknya. 3. Pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara maqasid asy-syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undang ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya.
Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum mazhabnya. Artinya, jika status hukum mazhabnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni satu, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Dua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.